Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan praktikum statistiknya. Kali ini kita akan praktikum penerapan uji T sampel berpasangan dengan menggunakan SPSS. Nah, kali ini kita akan gunakan uji T sampel berpasangan untuk contoh-contoh dalam penelitian pendidikan. Salah satu contoh adalah penggunaan uji T ketika kita mau mengetahui perbedaan antara dua kelompok sampel. Salah satu contoh adalah ketika kita ingin mengetahui perbedaan pemahaman siswa antara sebelum dan sesudah praktikum. Atau juga ketika kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan pretest dan posttest. Jadi ciri-cirinya ketika pertanyaan penelitiannya menggunakan kalimat-kalimat sebelum, sesudah, pretest, posttest, maka bisa dipastikan kita nanti akan menggunakan uji T sampel berpasangan. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan pemahaman siswa sebelum dan sesudah praktikum. Kita buat dulu seperti biasa H0-nya, kita tentukan H0-nya. H0-nya tidak ada perbedaan pemahaman siswa antara sebelum dan sesudah praktikum. H1-nya ada perbedaan pemahaman siswa antara sebelum dan sesudah praktikum. Ini contoh datanya yang akan kita analisis. Data pemahaman siswa sebelum dan sesudah. Ada 10 siswa. Jadi sebelum praktikum siswa dites, dilihat pemahamannya, hasilnya seperti yang terlihat itu. Kemudian ketika sudah praktikum dites kembali dan hasilnya di kolom sesudah. Oke, kemudian kita buka program SPSS-nya. Ini seperti di layar, ini layar SPSS. Oke, seperti biasa kita akan beri nama kolomnya. Ya, kolom ada 2 kolom nanti, kolom sebelum dan sesudah. Kita klik pojok bawah variable view. Nah, kemudian di sini kita ketik sebelum. Kemudian bawahnya kita ketik sesudah. Abaikan yang lain. Nah, desimalnya kita buat menjadi 0. Oke. Kemudian kita klik data view. Nah, sudah kelihatan 2 kolom sebelum dan sesudah. Nah, kemudian kita isi datanya, kita ketik datanya. Oke, kita masukkan datanya. Data sebelum, data sesudah. 60, 75, 70, 65 dan seterusnya. 70, 75, 80 dan seterusnya. Oke, setelah datanya selesai, kita masukkan ke kolom sebelum sesudah. Kita klik analysis. Kemudian kita cari compare mean. Kemudian kita klik T sampel berpasangan. Ini ya. Oke. Nah, kemudian ada kolom. Ya. Sebelum dan sesudah ini kita pindah ke kolom sebelah. Klik. Kemudian yang sesudah klik. Nah. Oke. Nah. Oke. Oke, sudah selesai. Ya, mudah dan praktis. Oke, ini hasilnya. Kita lihat bagaimana kemudian cara membuat kesimpulan dari hasil SPSS ini. Oke, kita lihat T. Kemudian seperti biasa kita lihat signifikansinya. Nah, di situ 0,002. Jadi signifikansinya 0,002.
Oke, kita gunakan kriteria jika signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Nah, dari hasil SPSS tadi kita dapatkan signifikansi sama dengan 0,002. Berarti ini lebih kecil dari 0,05. Nah, karena signifikansi lebih kecil dari 0,05 sesuai dengan kriteria tadi, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti yang diterima adalah H1. Jadi kesimpulan penelitiannya adalah ada perbedaan pemahaman siswa antara sebelum dan sesudah praktikum. Ya. Jadi kesimpulannya ada perbedaan pemahaman siswa antara sebelum dan sesudah praktikum. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.